Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya kabar baik, itu yang Ibu Guru harapkan. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Jumpa kembali hari ini di channel YouTube TK Baitur Rahmah 2. Nah, minggu lalu anak-anak sudah belajar bersama ibu guru semua ya. Nah, masih ingat? Minggu lalu belajarnya tentang apa coba? Betul sekali. Kita belajar tentang tema lingkungan, belajar tentang kendaraan di darat dengan topik sepeda. Nah, untuk minggu ini, ibu guru akan mengajak anak-anak bermain dan belajar, berpetualang. Ibu guru akan mengajak anak-anak pergi ke laut. Temanya masih tetap, yaitu lingkunganku. Subtemanya, kendaraan yang ada di laut. Topiknya, ada yang tahu? Kapal laut, betul sekali. Nah, hari ini Bu Titim juga ditemani sama ibu guru yang lainnya. Ada Bu Neneng, ada Ibu Teti juga. Nah, anak-anak nanti akan bermain dan belajar bersama Ibu Neneng dan Ibu Teti. Tetapi ibu guru akan berpesan, ketika anak-anak akan belajar selalu berdoa, kemudian selalu melaksanakan 3M. Apa itu, masih ingat? Iya, pinter. Mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker dan jaga jarak. Pinter sekali anak-anak yang hebat. Guru bangga sama anak-anak semuanya karena anak-anak belajar dan bermain bersama ayah dan ibu di rumah. Dan ibu guru ya hasilnya bagus-bagus di grup ya. Hebat, ibu guru kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak, kita panggil yuk Bu Neneng. Ya, karena anak-anak nanti akan diajak sama Ibu Neneng berpetualang ya. Ayo kita panggil Bu Nenengnya. Bu Neneng. Halo Bu Neneng. Iya Bu Neneng, anak-anak sudah menunggu main dan belajar dan berpetualangan dengan Bu Neneng. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini Bu Neneng mau menjadi kartun dulu. Ya, boleh? Terima kasih Bu Titim. Ya, kita kali ini akan berpetualang. Berpetualang tentang alat transportasi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita baca doa belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan rizki yang bermanfaat. Amin. Nah, alhamdulillah, anak-anak sudah mengikuti semua ya. Nah, minggu ini kita akan bermain dan belajar tentang bagian kapal laut dan fungsinya. Kemudian mengenal tulisan kata kapal laut. Ada huruf apa aja? K, A, P, A, L. Lalu L, A, U, T. Jadi kapal laut. Nah, pasti anak-anak bisa. Kemudian
kita akan bermain membentuk kapal laut dari bahan loose part. Kemudian lagi menggambar kapal laut. Dan bermain dramatisasi atau bermain peran. Anak-anak bermain perannya bersama ayah dan ibu di rumahnya atau bisa dengan kakak atau adiknya. Kemudian kita bernyanyi kapal api. Yuk sama-sama kita bernyanyi kapal api. Nanti setelah bernyanyi kita lanjutkan dengan Bu Teti. Bu Teti siap ya? Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Ya, terima kasih Ibu Titim, Ibu Neneng atas kesempatannya. Selamat siang, selamat belajar kembali dengan Ibu Teti. Anak-anak, kali ini Ibu Teti akan menjelaskan alat transportasi yang ada di laut. Tentunya anak-anak tahu ya kendaraan apa saja yang ada di laut. Betul, ada rakit, ada perahu, ya, ada kapal, dan banyak lagi. Kali ini Ibu Teti akan menjelaskan kapal laut dan bagian-bagian inti kapal laut juga fungsinya. Ya, coba tutup dulu matanya anak-anak sebentar. Oke, dereng. Nah, Ibu Teti punya gambar. Gambarnya ini yaitu gambar kapal laut. Nah, anak-anak tahu kan pasti alat transportasi di laut itu apa saja? Betul, seperti ini. Kapal apa ini? Ya, betul, kapal api. Kapal api ini biasanya kapal yang digunakan kapal cepat. Ya, kapal cepat untuk biasanya mencari yang kecelakaan cepat ya. Lalu kapal layar. Kapal layar ini biasanya melajunya itu lambat karena besar dan berbulan-bulan. Ini biasanya dipakainya itu ke jarak-jarak yang jauh ya. Lalu ada yang kapal kecil. Nah, kapal kecil ini apa? Perahu. Perahu itu biasanya antar sungai ya. Kalau misalkan ini sungai kecil itu atau rawa-rawa itu biasanya danau pakai perahu. Lalu yang paling dasar buat perang juga ada nih, kapal selam atau tidak ini untuk di dasar laut ya, jika ada bahaya atau apa menggunakan kapal selam. Nah, kesemuanya ini adalah alat transportasi laut. Nah, Ibu Teti akan menjelaskan kali ini adalah bagian-bagian penting kapal ya. Semua kapal itu pasti ada bagian-bagian pentingnya ya dengan fungsi. Oke, silakan anak-anak perhatikan. Yang pertama adalah ini apa? Berada di atas. Betul, ini namanya cerobong asap. Nah, cerobong asap ini fungsinya yaitu untuk pembakaran bahan bakar kapal ya. Jadi kalau di motor itu seperti knalpot. Nah, dari sini keluar cerobong asap api ya. Nah, lalu yang nomor 2 adalah haluan. Haluan ini gunanya untuk pemecah gelombang. Jika ada gelombang besar, dipecahkan supaya kapal itu tidak oleng ya. Itu namanya, gunanya adalah pemecah gelombang, haluan. Lalu yang nomor 3 ini propeller atau baling-baling kapal. Baling-baling kapal itu adalah pengendali kapal. Sama dengan mesinnya kapal. Jadi kalau tidak ada baling-baling tidak akan jalan kapalnya untuk menjalankan kapal. Ya, ini ada di bawah muter seperti itu. Lalu yang nomor 4 adalah kulit kapal. Kulit kapal ini gunanya ada kulit yang berada di kulit paling terluar kapal. Fungsinya supaya air laut tidak masuk ke dalam kapal, tidak merembes. Makanya ini biasanya terbuat dari besi
baja ya yang sangat kuat sekali supaya tidak supaya kedap air. Oke, lalu yang kelima. Nah, ini adalah jangkar kapal ya. Ini adalah simbol maritim. Jangkar kapal ini fungsinya untuk parkir kapal, pengait kapal. Jadi kapal itu kalau mau menepi ya ke dermaga, ke tepinya itu biasanya jangkar kapalnya itu disebar langsung ke depan, ke kanan, ke kiri, ke bawah supaya tertanam dan kapal itu tidak oleng karena mau parkir, kapalnya itu diam. Jadi kalau penumpang mau turun itu dia tidak terkena hembusan angin. Betul. Lalu yang keenam, ini adalah lunas. Lunas ini adalah bagian bawah kapal untuk penyeimbang kapal supaya kapal itu tidak tengkurap atau tidak tenggelam ya. Jadi penyeimbang kapal di bawah supaya stabil ya. Oke, lanjut. Lalu yang terakhir adalah disebutnya anjungan. Anjungan ini di mana ada tempat yang paling tertinggi dari kapal dan ini tempat sopir kapal mengendalikan kapal. Oh iya, siapa sopir kapal laut itu disebut apa? Pinter. Nih. Nah, ini adalah nahkoda kapal. Ini disebutnya sopir kapal laut atau yang mengendalikan kapal laut. Siapa yang mau jadi nahkoda? Wah, hebat semuanya, anak-anak pasti mau jadi nahkoda ya. Karena nahkoda itu berani, pintar berenang ya, pantang menyerah. Juga apa coba? Wah, tidak pernah cengeng dan mandiri karena jauh dari keluarganya ya. Lalu nanti ketemu lagi. Nah, itu adalah fungsinya nahkoda. Nahkoda itu adalah sopirnya kapal. Nah, sekian dulu anak-anak penjelasan dari Ibu Teti tentang kapal laut, bagian-bagian dan fungsinya. Anak-anak bisa memutar video kembali kalau anak-anak masih belum paham. Makanya anak-anak harus fokus dan jangan lupa sebelum belajar itu berdoa terlebih dahulu. Untuk kegiatannya nanti Ibu Teti sampaikan untuk tugasnya itu di kegiatan harian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Titi. Bagaimana anak-anak? Seru kan? Iya, tadi anak-anak sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru. Untuk selanjutnya, anak-anak belajar bersama ayah dan ibu di rumah. Namun, Ibu Guru ada pesan buat anak-anak semuanya agar kita selalu menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Nah, tentunya anak-anak selalu bangun pagi, mandi pagi, salat subuh, sarapan pagi, dan minum air putih 6 gelas setiap hari. Itu pesan dari Ibu Guru. Selamat belajar bersama ayah dan ibu di rumah. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.